Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Aldo Chandra Ramadan dengan NIM 122700020. Di sini saya akan mengerjakan tugas elektronika lanjut mengenai face recognition. Ini untuk dataset step pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan kode pemrogramannya. Yang pertama, ada import modul atau library-nya, yaitu CP2 dan OS. CP2 ini merupakan modul yang berasal dari pustaka OpenCP yang digunakan untuk pemrosesan gambar atau video. Jadi digunakan untuk menyimpan si datasetnya. Lalu yang kedua ada OS. Modul ini menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti membuat direktori. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk membuat direktori untuk menyimpan dataset. Yang pertama ada dep create directory. Terus selanjutnya if not aspet dan makedir ini. Yang pertama itu create memeriksa apakah direktori yang diberikan sudah ada. Jika belum, maka fungsi ini akan membuat direktori tersebut menggunakan OS makedir directory. Ini untuk membuat direktorinya. Lalu yang kedua, fungsi untuk menangkap gambar dari webcam dan menyimpannya ke dalam dataset. Nah, di sini ini parent directory ini merupakan nama direktori tempat gambar yang akan disimpan. Lalu selanjutnya di sini ada object name atau nama file yang gambarnya akan disimpan. Lalu ada kamera indeks webcam yang akan digunakan. Di sini tidak menggunakan webcam dan menggunakan kamera bawaan dari si laptopnya. Dengan indeks tanpa indeks USB yang lebih tinggi. Terus selanjutnya untuk langkah-langkah dalam fungsi ini membuat direktorinya parent directory untuk memastikan direktori target ada. Terus mengakses webcam dengan membuka koneksi ke webcam jika menggunakan webcam. Terus selanjutnya membaca frame dari webcam, membaca satu frame dari webcam menggunakan read, frame, cap, read. Selanjutnya ada menampilkan gambar yang diambil dari jendela dengan CP2 IMSAU capturing image frame. Lalu selanjutnya ada menyimpan gambar, membuat nama file gambar lengkap dengan OS parent directory ini. Lalu selanjutnya ada menutup koneksi jendela dengan cap release dan menutup semua jendela dengan OpenCP dengan CP2 destroy all windows. Selanjutnya di sini ada input dari pengguna untuk nama objek dan indeks webcam. Nah, di sini ada programnya meminta pengguna buat memasukkan nama objek yang akan digunakan dengan nama file gambar. Jadi untuk menamai objek yang telah diambil dataset pada gambarnya untuk mendeteksi sesuai atau tidaknya. Lalu selanjutnya pengguna juga diminta untuk memasukkan indeks kamera untuk memilih kamera yang ingin digunakan. Misalkan webcam USB memiliki Windows indeksnya 1. Untuk kamera bawaan memakai indeksnya 0. Terus di sini ada memanggil fungsi capture image untuk menangkap gambar. Nah, di sini program memanggil fungsi capture image dataset, nama direktori untuk menyimpan gambar, lalu ada object name, nama file yang untuk digambar yang dimasukkan oleh pengguna. Terus selanjutnya ada kamera index atau kamera yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, jadi di sini ada direktori datasetnya. Jadi kayak semua gambar yang diambil akan disimpan dalam direktori bernama dataset untuk pengambilan data. Terus ada nama gambar. Nama gambarnya sesuai dengan input pengguna yang disimpan dalam format PNG. Dalam format PNG dari gambarnya. Terus webcam atau kamera bawaannya. Jadi indeks kameranya menentukan sumber
gambar misalkan 0 untuk internal dan 1 untuk webcam JSP. Ini untuk dataset pertama, karena pada step 1 ini untuk membuat dataset gambar dengan menggunakan kamera secara langsung untuk pengambilan data scan yang face recognition-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan step kedua, yaitu modeling pada menggunakan PassNet. Nah, jadi intinya mah di PassNet ini tuh berfungsi untuk mendeteksi wajah dalam gambar, lalu mengekstrak ciri wajah menggunakan model PassNet dan menyimpan ciri-ciri tersebut dalam bentuk pickle. Nah, yang pertama di sini ada import OS, from OS, dan seterusnya sampai dengan CP2. Nah, itu semua import modulnya dengan untuk menggunakan modeling PassNet ini. Di sini terdapat ada 9 library atau modul. Yang pertama ini ada OS dan listdir. Nah, OS dan listdir ini tuh digunakan untuk mengakses dan memanipulasi struktur direktori. Lalu selanjutnya ada fill image. Fill image digunakan untuk memanipulasi gambar. Lalu ada NumPy. NumPy di sini digunakan untuk mengoperasikan array dan manipulasi data. Terus selanjutnya di sini ada matplotlib pada pplot. Nah, ini digunakan untuk menampilkan gambar. Tidak digunakan dalam kode ini. Lalu selanjutnya ada Keras, PassNet, dan PassNet-nya. Di sini tuh digunakan untuk memuat model PassNet yang menghasilkan embedding wajah. Lalu ada Pickle, digunakan untuk serialisasi objek Python. Dan yang terakhir ada CP2, yaitu modul OpenCP yang digunakan untuk pemrosesan gambar dan video. Terus di sini ada inisiasi Hard Cascade dan PassNet. Hard Cascade ini merupakan inisialisasi detektor wajah menggunakan Hard Cascade Classifier dari OpenCP. Selanjutnya ada MyPassNet di sini. MyPassNet di sini berfungsi untuk menginisialisasi model PassNet yang digunakan untuk menghasilkan embedding wajah. Lalu ada memproses gambar dalam direktori. Dalam kodenya terdapat folder yang digunakan berisi gambar dari datasetnya. Lalu ada database, dictionary-nya untuk menyimpan embedding wajah. Lalu ada file payname in listdir folder. Nah, di sini loop-nya tuh untuk memproses setiap dalam direktori dataset. Lalu ada path dan gbr1 untuk memuat gambar dan filenya dari filenya. Lalu ada wajah di sini. Nah, wajah ini untuk mendeteksi wajah yang menggunakan Hard Cascade-nya dalam penscanannya. Lalu ada di sini memotong dan memproses wajah. Dalam tahapannya tuh ada deteksi wajah. Jadi jika wajah terdeteksi, mengambil koordinat dan ukuran bounding box dari wajah. Kemudian jika tidak terdeteksi, maka menetapkan koordinat default untuk menghindari error. Lalu ada koordinat wajah. Untuk menghitung koordinat wajah itu seperti X1, Y1, X2, dan Y2-nya dalam koordinat wajahnya. Lalu ada konversi dan pemotongan. Konversi dan pemotongan ini untuk mengkonversi gambar dari BGR OpenCP ke RGB PIL untuk mengubah NumPy gambar ke array NumPy. Lalu untuk memotong area wajah dari gambar. Lalu selanjutnya ada resize dan ekspansi dimensi. Ini untuk meresize gambar wajah ke ukuran yang diperlukan oleh PassNet, yaitu 160 x 160. Lalu menambahkan dimensi ekstra untuk menyesuaikan input model PassNet-nya. Dan yang kelima ada menghasilkan embedding wajah. Dalam signaturnya menghasilkan
embedding dari wajah menggunakan model PageNet. Dan yang keenam ada menyimpan embedding ke database. Nah, pada tahapan ini menyimpannya itu untuk dalam dictionary database dengan nama filenya tanpa ekstensi sebagai kuncinya. Dan yang ketujuh, menyimpan database ke file pickle. Nah, dalam file pickle ini terdapat dalam data PKI PK1 untuk menulis biner. Lalu untuk menyimpan dictionary database ke file menggunakan pickup_dump. Dan yang terakhir, menutup file setelah penulisan selesai dalam peng-scan-nya. Jadi untuk Har Cascade Classifier ini merupakan detektor wajah yang berbasis fitur Har yang sederhana dan cepat. Lalu PageNet ini digunakan untuk model pembelajaran mendalam untuk menghasilkan representasi wajah yang unik dan dapat digunakan dalam proses pengenalan. Dan yang terakhir ada serialisasi. Jadi serialisasi ini tuh untuk menyimpan struktur data dalam format yang dapat disimpan atau ditransmisikan yang kemudian direkonstruksi kembali. Nah, selanjutnya pada step 3 yaitu uji coba face recognition. Di sini saya akan menjelaskan kode pemrogramannya terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa library seperti Pill Image, NumPy, selanjutnya Array, Keras, PageNet, Pickle, serta CP2. Pill Image digunakan untuk manipulasi gambar, NumPy digunakan untuk operasi array dan manipulasi data. Lalu Keras PageNet .PageNet ini digunakan untuk membuat model PageNet yang menghasilkan embedding wajah. Lalu Pickle digunakan untuk membuat database wajah yang sudah disimpan. Dan yang terakhir, CP2 atau OpenCP digunakan untuk pemrosesan gambar dan video. Lalu yang kedua ada inisialisasi Hard Cascade dan PageNet. Dalam inisialisasi Hard Cascade dan PageNet ini, Hard Cascade berfungsi sebagai detektor wajah menggunakan classifier dari OpenCP. Lalu MyPageNet merupakan inisialisasi model PageNet yang digunakan untuk menghasilkan embedding wajah. Lalu ada memuat database wajah. Di sini membuka file pada PK1 yang berisi embedding wajah yang sudah disimpan sebelumnya dalam database. Lalu dimuatkan atau dimasukkan ke dalam dictionary database-nya. Dan yang keempat, mengakses webcam. Karena di sini menggunakan kamera bawaan dari laptopnya, jadi di sini memakai kode pemrogramannya 0. Maka dalam mengakses webcam defaultnya tuh secara CP2 atau OpenCP video capture-nya. Lalu ada loop pemrosesan frame video. Di sini ada while true, loop yang berjalan terus-menerus untuk menangkap frame video dari webcamnya atau dari kamera bawaan. Lalu ada GBR1, cap read, lalu ini untuk membaca frame dari webcam. Lalu ada wajah Hard Cascade Detect Multiscale. Nah, ini untuk mendeteksi wajah dalam frame menggunakan Hard Cascade-nya. Dan yang terakhir ada pemrosesan wajahnya. Yang ini if line wajah lebih dari 0, X1, Y1, dan seterusnya. Jadi jika ada wajah yang terdeteksi, ambil koordinat dan ukuran bounding box dari wajah. Jika tidak ada wajah terdeteksi, maka menggunakan koordinat default untuk menghindari error. Lalu di sini ada mengonversi dan memotong gambar wajah. Mengonversi gambar dari BGR ke OpenCP, lalu ke RGB dari CPL. Nah, lalu ada mengubah gambar ke array NumPy. Selanjutnya, memotong area wajah dari gambar dan meresize gambar wajah ke ukuran yang diperlukan dari si PageNet ini. Ukurannya tuh 160 x 160. Selanjutnya, di sini menambahkan dimensi ekstra untuk menyesuaikan dengan input model PageNet. Dan yang ke-8 atau yang keberapa? Ada menghasilkan embedding wajah. Jadi signaturnya itu menghasilkan ciri khas dari embedding dari wajah menggunakan model PageNet-nya. Lalu mencocokkan wajah dengan database. Di sini ada min
this sama dengan 100 di sini. Dan identity. Nah, ini tuh merupakan variabel untuk menyimpan jarak minimum dan identitas yang cocok. Lalu ada for key, value and database item. Nah, ini tuh untuk menghitung jarak Euclidean antara embedding wajah yang terdeteksi dan embedding dalam database. Jadi intinya mah jika jarak lebih kecil maka diperbarui pada main disk dan identitinya. Lalu di sini ada menampilkan hasil CP2 atau OpenCP, ada put text, rectangle, dan ImShow. Di sini tuh untuk menampilkan nama identitas di atas gambar wajahnya pada CP2 put text. Lalu ada CP rectangle, ini untuk menampilkan kotak di sekitar wajah yang terdeteksi. Lalu di sini yang terakhir ada ImShow res atau GBR1 di dalamnya untuk menampilkan frame dengan hasil deteksi dan pengenalan wajah. Lalu ada menghentikan loop. Nah, di sini wait key ini untuk menunggu 5 mili detik untuk menginput dari keyboardnya. Nah, jika tekan tombol ESC dengan kode 27, maka keluar dari loopnya. Dan yang terakhir ada CP2 atau OpenCP Destroy All Windows. Di sini untuk menutup jendela jadi si OpenCP-nya. Dan yang terakhir di sini ada Cap Release. Nah, di sini untuk melepaskan akses dari si scan face recognition ini ke dalam kamera bawaan. Jadi dengan kode yang step ketiga ini langsung dapat mendeteksi dan mengenali wajah secara real time menggunakan webcam atau kamera bawaan. Jadi model FaceNet-nya tuh menghasilkan embedding wajah yang kemudian dicocokkan dengan embedding dalam database untuk mengidentifikasi wajah. Demikian untuk step by step dari mulai dataset, modeling step FaceNet-nya, lalu uji coba dari face recognition. Selanjutnya kita akan menguji coba hasil dari face recognition ini. Di sini juga ada tambahan. Saya akan melampirkan beberapa dataset yang diambil dalam modul face recognition ini. Di sini ada saya sendiri, lalu ada teman saya Raja, lalu ada Ajhar. Di sini ada Eka Cynthia, lalu ada Dewi Rahmawati, ada Ulfa Hasanah, ada Sherly Mawarni, ada Ramli Japran, Atala Mupli, serta saya sendiri. Di sini saya akan menampilkan hasil uji coba pada pengambilan data face recognition yang telah dilaksanakan. Jadi untuk pendeteksian yang pertama telah sesuai. Lalu yang kedua pada Raja. Lalu yang ketiga ada Ajhar. Yang keempat ada Dewi Rahmawati. Lalu yang kelima ada Ramli. Di sini jika tidak terdeteksi maka akan menampilkan nama Ulfa sebagai deteksi defaultnya. Lalu ada Eka Cynthia. Di sini ada Sherly. Lalu ada Ulfa. Dan yang terakhir ada Atala. Mungkin videonya dicukupkan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.